Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Hindun, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur. Bersama rekan saya, Ibu Dian Suryani, SEGR. Di sini kami akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum melakukan observasi kelas yang akan dilakukan oleh Ibu Dian Suryani pada mata pelajaran IPS kelas 7. Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum melakukan observasi kelas ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu terhadap kegiatan observasi pembelajaran apa saja gitu. Tujuan pembelajarannya yang akan sampaikan nanti, satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan hidup manusia. Dua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia. Nah, itu tujuan pembelajaran saya untuk observasi saat ini. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dengan peserta didik ya Bu ya. Nah, setelah Ibu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tadi, area pengembangan apa saja yang akan Ibu kembangkan nanti ketika melakukan pembelajaran? Nah, area pengembangan yang akan saya capai yaitu akan menggunakan pendekatan pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan metode discovery learning ya. Untuk membantu saya mencapai tujuan pembelajaran tersebut, siswa diberikan permasalahan yang harus mereka selesaikan terkait materi yang saya sampaikan ya, terkait pembelajaran IPS kelas 7 dengan cara membagikan lembar kerja kepada siswa. Nah, dan untuk membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Nah, terus dan di akhir pembelajaran saya memberikan penguatan dan refleksi dengan memberikan tugas mandiri atau asesmen normatif. Oke, formatif ya Bu ya? Ya, formatif. Ya, luar biasa. Berarti tujuan pembelajaran dan area pengembangannya sudah Ibu tentukan. Nah, setelah itu kalau melihat dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak Ibu capai, strategi apa yang akan Ibu terapkan nanti pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Nah, strategi yang saya siapkan, satu, saya membuat rencana pembelajaran tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dua, menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok untuk pemecahan masalah tersebut. Tiga, siswa diberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Oke, luar biasa. Ya, berarti mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strateginya sudah Ibu siapkan dengan baik ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja lakukan pelaksanaan pembelajarannya di kelas, yaitu kelas 7. 7 apa Bu? 7A. 7A, oke. Baik, setelah nanti kita melakukan observasi di kelas, kita lakukan percakapan pasca observasi lagi ya Bu ya. Terima kasih untuk praobservasinya. Mari kita lanjutkan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Akan menuju doa. Saya Bu. Oke, ready, silakan. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita membaca doa Al-Fatihah mulai. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua? Hadir. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa hadir semua dalam keadaan sehat. Ya, saat kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo berdiri kita semua. Berdiri dulu. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, peserta didik dapat menjelaskan
akan pengertian kebutuhan hidup manusia. Dua, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, itu yang akan nanti kita pelajari. Penilaian kelompok itu satu, pemahaman materi kelompok kalian masing-masing. Yang kedua, keterampilan presentasi ya, dari kelompok kalian masing-masing. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Coba, siapa? Lupita, silakan. Apa materi yang sebelumnya? Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Oke, siapa lagi? Rajin. Oke, silakan. Manusia sebagai makhluk sosial adalah bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Materi sebelumnya dan kita kaitkan dengan materi yang sekarang itu tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Apa saja yang kalian butuhkan ketika berangkat ke sekolah? Ada sepatu, apalagi? Buku, tas, apalagi? Pakaian, apalagi? Kaos kaki. Nah, itu yang kita butuhkan sebelum berangkat ke sekolah. Terus apakah pekerjaan orang tua merupakan kebutuhan manusia? Iya. Ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ini ada kalian petakan kebutuhan manusia berikut ini dengan memberikan tanda checklist. Jenis intensitas kebutuhan. Ada yang masuk ke primer, kebutuhan primer, ada juga kebutuhan sekunder, ada juga kebutuhan itu. Kasih waktu selama 5 menit, silakan untuk mengerjakan hal ini. Sekarang kita akan menonton suatu tayangan video. Kalian pahami apa yang ada di video tersebut, ya. Nanti kita akan membuktikan, akan mengolah data dari hasil video tersebut. Ya, kalian simak video baik ada di video tersebut. Ya. Nah, baik-baik ya videonya.
bikin 5 kelompok. Ya. Ini ibu menurut nomor ya, dari sini 1, 2, 3, 4. Silakan berkelompok. Kerjakan lembar kerjanya, nanti presentasikan di depan ya. Silakan dikerjakan ya. Terus kalau ada yang sudah mengerti silakan bertanya. Kerjakan disebut tulis yang harus
subjek in kelompok. 5. Perhiasan menurut intensitas tersier, menurut sifat jasmani, menurut waktunya yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih kelompok 4. Sekarang kelompok, ayo berapa? Kelompok berapa? Silakan untuk pembuktian apa yang telah kalian kerjakan di LK kalian, silakan ke depan buktikan sama kalian. Silakan. Terima kasih ya. Sekarang kita telah membuktikan ya apa pekerjaan karena kalian di sini. Ada baju termasuk ke kebutuhan primer. Berarti tadi kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang ya. Kalau kita tidak memenuhinya bagaimana? Makan sama ya kebutuhan primer. Ini setelah membuka itu juga sama termasuk ke kebutuhan sekarang. Maksudnya ke kebutuhan primer. Makanan sama kebutuhan primer. Perhiasan, dengan apa? Kebutuhan tersier sama handphone yang lain juga tertentu kebutuhan tersier. Di sini ada refleksi yang tadi bagaimana perasaan kalian pada kegiatan pembelajaran apa? Seru, apa lagi? Senang, apa lagi? Alhamdulillah ya, dengan pembelajaran ini kita membahagiakan, ada seru, senang, ada bisa mengetahui apa yang telah kita pelajari. Apa? Dapatkah kalian menyebutkan apa yang materi apa yang telah kita pelajari? Kalian apa? Silakan. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang perlu dan dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Oke, terima kasih Renata. Tepuk tangan untuk Renata. Terus yang lagi, Lupita, silakan. Kebutuhan manusia menurut kepentingannya. Kebutuhan kelima, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Oke, ya itu kebutuhan menurut sifatnya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sok siapa? Terus siapa lagi? Raditya, silakan. Mengenai kebutuhan, tempat tinggal, ruang pendidikan, tingkat pendidikan, 4 pendapatan manusia. Oke, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan faktor kebutuhan. Ya, satu ada pendidikan, ada selera, ada apa lagi? Pendapatan. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhannya. Oke ya. Oke, untuk saat ini kita alhamdulillah ya. Kali ini kita telah mempelajari tentang aktivitas kebutuhan hidup manusia yang banyak didapatkan dari materi ini. Kita menjadi tahu apa yang masuk ke kebutuhan kita, yang termasuk ke primer, sekunder, dan tersier ya. Kita mengetahuinya. Terus Ibu lihat ya kalian juga merasa apa? Bisa memecahkan masalah apa yang terdapat di video tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keragaman lingkungan sekitar. Dan untuk sekali ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Neng Hindun, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur dan unit kerjanya SMP Negeri 1 Cibinong bersama rekan saya Ibu Dian Suryani SEGR beserta dengan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Agus Ramdhani SPDI SPD MPD. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan pembelajaran di kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Dian Suryani. Baik, kalau begitu kita langsung saja mulai percakapannya. Tadi setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya, bagaimana perasaan Ibu terhadap pelaksanaan pembelajaran tadi? Apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah ya, saya rasa dengan tujuan pembelajaran tadi yang saya sampaikan di kelas, saya rasa sudah sesuai dengan rencana dengan baik, dengan mengundang anak-anak dengan berdiskusi di kelas ya, mungkin itu. Oh jadi menurut Ibu tadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu sudah dapat tercapai dengan baik ya. Nah sekarang bisa dijelaskan kembali area pengembangan yang hendak Ibu capai pada rancangan pembelajaran sebelum Ibu melakukan pembelajaran itu seperti apa dan apakah area pengembangannya sudah tercapai atau masih perlu dikembangkan? Seperti itu, silakan Bu. Area pengembangan yang sudah direncanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning dengan cara berdiskusi kelompok, itu semua sudah berjalan dengan baik. Luar biasa ya Bu ya. Tadi saya juga memperhatikan bahwa siswanya terlibat aktif dalam kegiatan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu ya. Luar biasa. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah kelebihan yang muncul dari kegiatan pembelajaran itu tersebut? Kelebihannya ya, siswa menjadi aktif dalam pembelajaran dan juga siswa juga dapat menjalankan presentasi di depan kelas dengan baik. Kelebihannya dan juga tetapi di situ masih ada kekurangannya pada siswa itu, yaitu masih ada siswa terkesan mengandalkan satu orang dalam memecahkan permasalahannya yang diberikan dan siswa cenderung pasif dalam melaksanakan kerja di kelompok tersebut. Oh iya, jadi kekurangannya itu masih ada siswa yang selalu mengandalkan temannya gitu ya Bu ya? Cuma satu orang yang mengerjakan. Oke, baik. Nah dari kelebihan dan kekurangan yang sudah didapatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut, nah apakah tindak lanjut yang akan Ibu rencanakan selanjutnya agar pembelajarannya bisa secara aktif oleh seluruh peserta didik di kelas seperti itu Bu? Nah, saya merencanakan tindak lanjut selanjutnya. Tindak lanjut saya melakukan terus memberikan motivasi dan arahan agar siswa yang kurang aktif dalam proses kerja kelompok dapat menjadi aktif ya. Terus dan juga tidak mengandalkan satu orang teman untuk mengerjakan tugas diskusi tersebut. Dan juga saya juga akan terus konsisten melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran bervariatif. Luar biasa ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu lakukan pada pembelajarannya, saya juga sangat lihat tadi betapa respon dari siswa itu sangat baik terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan, walaupun tadi Ibu menyebutkan bahwa kekurangannya masih ada karena masih ada beberapa siswa ya yang kurang terlibat aktif gitu ya. Nah mungkin siswa itu belum terbiasa atau bagaimana gitu ya Bu ya. Tapi nanti Ibu sudah merencanakan tindak lanjut pula bahwa Ibu akan tetap konsisten melakukan pembelajaran yang menggunakan model bervariatif gitu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk percakapan pasca observasi ini kita cukupkan sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melakukan percakapan lagi. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.